Puna. Nah, D-nya di sini. Pendakian juga. Aduh. Hello, welcome back to Puna. Nah, D-nya di sini. Setelah melewati jalan Batako, sekarang kita akan menuju ke jalan trek yang sesungguhnya, yaitu ya jalur alam. Oke. Akhirnya pendakian juga. Aduh. Tumbang. Oke, sekarang kita lagi pendakian ke Gunung Pundak secara tektok, dan hari ketemu trek yang ada pohon tumbangnya, jadi agak sulit dilewatin sedikit. Terus habis itu selanjutnya mungkin oke, karena ini masih belum sampai di pos 1, jalan-jalan untuk treknya ya nanjak dikit, tapi nggak terlalu nanjak-nanjak banget. Oke. Oke, pendakian kali ini cukup menguras energi karena jarang olahraga juga. Ya emang jarang olahraga sih. Biasanya aku akan olahraga kalau misalnya aku ke gunung yang ketinggiannya 3000-an gitu, atau yang hitungannya estimasi ngecamp gitu. Nah, sebenarnya tahun ini kita akan pergi ke Gunung Merbabu, cuman karena ada kendala. Kalau misalnya ke Gunung Merbabu via Swanting kan, kalau misalnya musim hujan tidak direkomenkan gitu. Jadi kita gantinya tektok ke Gunung Pundak. Nah, semoga aja tahun depan kita bisa ke gunung yang ketinggiannya 3000 dan bisa camp gitu. Soalnya aku setiap tahun emang akan pergi ke gunung yang estimasinya ngecamp gitu. Ya, semoga aja kesulitan. Oke, pendakian ke Gunung Pundak via Tahura ini tektok start jam 9.20 dari base camp. Terus sekarang kita masih di trekkingan sekitar masih 20 menit, masih belum ketemu pos 1 juga. Ya, see you di pos 1. Nah, ini adalah salah satu kecerobohan aku dalam berkonten, yaitu mic-nya mati. Dan sekarang jalan pintasnya adalah aku dubbing. Nggak mungkin dong aku harus kembali lagi ke Gunung Pundak untuk nge-record suara ini.
Nah, di sini aku sudah sampai di pos 1 atau pos pantau Gunung Pundak. Nah, untuk areanya sendiri di sini cukup luas banget untuk lahan istirahat, atau misal kalian ingin bangun flyshed atau tenda. Tapi kalau misalnya ingin seperti itu sih sayang sekali ya, karena pos 1 ke pos 2 juga nggak terlalu jauh banget sih guys. Cuman ya aku nggak boleh spoiler dong, nanti kalian nggak surprise, nggak bisa lihat sampai habis. Nah, ketika air minum kalian habis, di sini juga ada air keran atau sumber yang bisa kalian isi ulang. Dan ini emang nggak dimatikan ya guys, emang aku datang udah kayak gitu. Nah, ini aku akan memperlihatkan lahan luasnya untuk beristirahat yang seperti aku bilang tadi. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung lanjut nanjak ke pos 2 nya, itu arah ke Gunung Pundak. Kita ambil ke arah kiri guys, gitu. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now. Oke, berhubung kita tadi dari rumah, terus di base camp juga nggak sempet sarapan, jadi kita sarapan energen di jalur trek-trekan. Dan kita nggak tahu ke atas itu masih berapa menit atau berapa jam lagi. Cuman berhubung ada tamu datang, jadi tenaganya sedikit, nggak sedikit, banyak, terkuras 2 kali lipat. Apalagi belum sarapan. Terus habis itu kondisi kalau wanita lagi datang tamu tuh kan moodnya suka turun nggak jelas gitu ya. Terus aku butuh coklat, dan untung coklatnya untung harganya secoklat. Dimasak. Nah, itu dia lagi masak air buat energen. Ya, semoga aja dari sini ke sana mungkin nggak terlalu lama. Ini baru pertama kali masak di jalur trek, tapi untung aja sepi. Tapi tidak boleh ditiru ya guys, soalnya kan kalau masak itu dicari yang agak tidak mengganggu jalan trek. Tapi untungnya ini sepi, jadi ya nggak mengganggu sih. Arjun ini Arjun. Tuh, Arjun. nih kompornya. Nah, itu nasi naik itu ke bawah. Nah, tengah-tengah sekali. Tadi dapat informasi dari para pendaki yang baru turun, semalam hujan. Terus ya tadi juga berangkat gerimis sih, terus kontur tanahnya juga licin. Jadi kalau bisa kalian pakai sepatu gunung yang geriginya masih tajam, jadi nggak terlalu banyak preset. Dan ya buat trekking post sih, meskipun Gunung Pundak emang terjuluki gunung pemula, tapi meskipun apapun julukannya yang berhubungan dengan pendaki pemula, lebih baik bisa pakai alat gunung atau alat pendaki yang proper gitu, karena di alam atau di cuaca juga nggak bisa ditebak guys. Dah. Nah,
tada, ini udah jadi. Mikrofonku nyala apa enggak sih? Oh nyala. Oh ya nggak tahu. Tada, ini udah jadi dari Kenya. Dan masih panas. Tadi aku sempat tanya sama yang baru turun, katanya 2 belokan lagi, ada yang dikit lagi gitu. Gimana ini? Jadi untung aja gak ada yang tanya. Untungnya gak ada yang ngomong gimana. Kan emosi udah ya. Wes kesel waktu sing serius. Ya. Oke, kita akan seruput energi yang dua, habis itu kita langsung cus ke Gunung Pundak. Tadi kalau misalnya sebelum vlog aku ada yang salah ngomong, aku bilang Gunung Buta. Sorry guys, berarti aku tadi tuh emang belum sarapan. Biar kelihatan emang belum sarapan. Yang sarapannya baru sekarang jam 10:30. Nah, setelah menikmati energi panas, langsung kita lanjut jalan untuk mencapai ke pos 2. Untuk jalannya sih ya nanjak-nanjak dikit sih guys, nggak terlalu yang terjal gimana gitu. Dan ini cocok untuk pemula sesuai julukannya, Gunung Pundak cocok untuk para pemula seperti aku dan seperti kalian yang mungkin first time baru ke Gunung Pundak atau ke gunung. Oke, sekarang kita sudah ada di pos 2. Nah, ini untuk lokasi di pos 2-nya. Jadi di pos 2 ini suasananya lagi berkabut. Jadi kita istirahat dulu sebentar. Sebenarnya kondisi itu lebih baik olahraga. Meskipun naik gunung, nggak naik gunung tetap olahraga. Kayak aku males. Soalnya pas mulai kerja bingung rebahan. Pemalas. Ya enggak sih. Jadi kita akan tanya pendapat sama dia. Menurutmu ya apa Gunung Pundak untuk pemula cocok nggak? Cocok. Tapi nggak ada landai, jadi agak kaget. Kaget ya? Padahal udah ke Semeru ya, masih kaget. Ya kagetnya karena kita nggak pernah olahraga itu loh. Ya wes main kerja, libur ya wes tidur ke kafe wes mulai di situ. Sana itu Pulau Sari. Jadi guys, aku tuh baru tahu kalau misalnya di Gunung Pundak itu ada sekaligus 2 gunung. Maksudnya ada 2 puncak. Yang satu itu Pundak Pulau Sari itu ke arah kanan, kalau misalnya Pundak ke arah kiri. Terus abis itu kalau misalnya kalian berangkatnya mulai pagi mungkin, terus habis itu kalian udah explore di Gunung Pundak, terus habis itu kalian ada punya waktu banyak, kalian mungkin bisa mampir ke Gunung ke puncak Pulau Sari. Kalau misalnya tenaga kalian sama waktu kalian masih banyak. Nah, berhubung aku waktunya mepet, jadi besok juga kerja ya. Besok gue ntar malam. Nah, jadi ya udah kita ngomong apa tadi ya aku. Nah, dari pos 2 kita akan melewati trek bambu. Kalau nggak salah sih Pundak ini posnya sampai 2 deh kayak 2 paling 2 apa 3 ngono. Soalnya aku lupa sih, kemarin sempet searching. Ya kalian bisa lihat kondisi trek aku sekarang, lagi berkabut, dinding putih. Oke, tadi udah ketemu sama para pendaki yang mau turun lagi, dan cuman sampai pos 2. Aku tuh kemarin pas di TikTok emang searching, cuman
lupa mau sampai 2 mau sampai 3. Nah, saya kita melewati jembatannya. Nah, melewati jembatannya. Jembatan estetik dari apa? Bambu. Nah, kayak gini. Cucak megang kan? Estimasi dari base camp ke puncak atau area camp, kata base campnya 1 jam. Tapi kalau aku yang jalan 2 jam. Jadi kalau misalnya aku melakukan pendakian, aku selalu nambahin 1 jam. Karena kita banyak berhenti ngevlog, bikin konten gitu. Jadi di sini ada 2 jalur. Ya, kita akan memilih sebelah kiri. Bismillah. Suasana lagi berkabut banget. Ya nggak apa-apa. Kita dapat momennya sekali-kali ya. Iya, nggak fokus. Setelah melewati pos 2, kita akan ngeliatin hutan bambu tadi. Nah, itu treknya ada landainya. Dan nanjaknya dikit banget. Gak kayak pas di awal-awal. Nah, setelah kita melewati hutan bambu, kita akan disambut dengan hutan ranting. Di sini banyak banget yang foto karena emang hutannya agak vibes estetik gitu, tapi agak serem-serem gitu juga, tapi bagus guys. Nah, untuk saat ini dalam kondisi habis kabut ya begitulah, tapi aku udah foto sih guys. Ya, hujan guys. Oke, tadi kan udah lewatin hutan bambu, terus habis itu kita sekarang ngelewatin hutan ini. Apa sih nama hutannya? Ya pokoknya sesuai di sini ya. Ini pokoknya udah ngelewatin ini hutan ini. Nah, terus habis itu hujan, kabut. Tadi itu kabutnya tebal. Terus habis itu hujannya mulai turun. Ini mulai cerah. Ya kita udah pakai mantel. Ya tapi hujannya cuma lewat, mungkin nurunin kabutnya itu ya. Tapi oke, namanya petualang di alam seru. Otot. Nah, suasananya udah mulai tidak berkabut, tapi terang, tapi hujannya deras. Tidak terang tapi deras. Nanti lagi guys. Untuk cuacanya, untuk treknya licin ya guys, licin kali. Jadi harus fokus juga ya. Nah, ini setelah berkabut, akhirnya cuacanya mulai cerah, meskipun dikasih hujan dikit. Ya, alhamdulillah deh. Lanjut guys. Aduh, kerudungku tidak beraturan. Tapi itulah yang namanya perjalanan ya guys. Mulai dari gerimis, panas, hujan, badai, berkabut, atau anything lainnya lah yang berhubungan dengan alam. Terus habis itu dikasih cerah. Ya Allah, subhanallah. Begitulah dalam hidup, kalau perjuangan tidak ada yang sia-sia. So puitis. Bagus banget kabutnya. Salah, bagus banget bukitnya di depan nih. Tada, bagus banget. Ngeblur. Nah, bagus kan? Finally setelah melewati kabut. Keren. Tada. Ini view-nya. Bagus ya. Keren. Mantap. Hampir sampai dekat puncaknya, tapi aku nggak mau ngelewatin view the best di sini. Astaga, masya Allah. Ya, gini lah. Treknya menuju puncak. Ancen.
sekali. Sudah sampai puncak. Tara, sudah sampai di atas puncak Gunung Pundak. Cukup ramai ya untuk saat weekend ini. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this over. Jadi guys, kita ganti kamera. Kenapa nggak dari tadi pakai kamera? Ya. Jadi kalian kita masak. Tapi ini nggak pakai mic ya, karena mic-nya lagi dicas. Kita lagi masak. Nah, dia yang masak, aku yang mau adek kamu. Ini gelap. Nah, ini gitu. Ya, seperti biasa ya, kalau ke gunung kita pasti selalu makannya mie dan mie. Gitu. Enak nggak? Mantap. Tadi perjalanan ke sini itu cukup cuacanya bermacam-macam ya. Dari berangkat mendung, terus gerimis, terus di trek-trekan gerimis agak sedikit deres. Terus habis itu udah sampai puncaknya terang. Terus habis itu nanjak gerimis lagi. Terus ya udah anginnya agak kenceng. Nah, sekarang bangunin flash tadi ini nggak sempet ke-record karena emang tadi hujan. Nah habis itu daripada kameranya kenapa-kenapa, maksudnya tadi aku nge-record tapi pakai kamera HP. Nah lagi dicas, sekarang ganti kamera DSLR. Tuh tadi apa namanya hujan, nggak sempet nge-record bangun tenda. Iya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi pas bangun flashlight nggak sempet nge-record karena tadi hujan. Nah habis itu sekarang kita udah bangun flashlightnya, dan habis selesai bangun flashlight ini terang, panas. Alhamdulillah dikasih cuaca cerah. Semoga dikasih cuaca cerah sampai ke bawah. Nah, nanti kalau mau hujan lagi nggak apa-apa deh. Soalnya tadi naik itu sempet struggle juga karena kepreset terus. Terus habis itu aku juga pinternya nggak bawa trekking pole. Yang biasanya aku rajin bawa trekking pole, sekarang nggak bawa, entah kenapa. Jadi yang bawa trekking pole cuma satu ini. Nih buat jaga bangun flashlightnya. Itu guys, struggle hari ini. Oke, menurutku setelah sudah sampai puncak Gunung Pundak, di sini ada beberapa kombinasi dari trek Gunung Semeru, terus Gunung Perahu, terus habis itu kalau misalnya aku emang belum pernah ke Gunung Merbabu lah, tapi kalau misalnya kita menuju ke atas puncaknya setelah kita melewati hutan bambu sama hutan yang agak-agak lebat gitu, semacam di hutan Semeru, itu kayak via Suwanting mau ke Merbabu tuh menurutku ya. Terus kalau misalnya di belakangku ini, kalau misalnya kalian udah pernah ke Gunung Perahu, ini kayak Gunung Perahu via Wates, via Wekas, sorry. Terus habis itu kalau misalnya sesudah hutan bambu itu kan kalian kalau misalnya ke Semeru lewatin Ororondo, Moro Kandang. Nah satunya nih aku lupa namanya apa. Terus habis itu baru Kalimati. Nah sebelum kalian ke Kalimati kan kalian masuk ke hutan yang agak lebat dikit gitu. Ya modelnya kayak gitu kalau misalnya di Gunung Buta. Jadi menurutku
Gunung Tak mana? Gunung Punda. Nah gitu sih menurutku. Jadi Gunung Punda ini ya kombinasinya 3, Semeru, Perahu, Merbabu, via Swanting. Nah, gitu sih. Meskipun aku belum pernah ke Merbabu via Swanting. Tapi katanya orang-orang setelah aku dapetin info sangat tidak rekomen banget musim hujan lewat via Swanting. Meskipun via Swanting itu kalau view-nya sangat terlalu parah gitu loh view-nya. Ya, gitulah TV aku. Terlalu parah itu ya, Bu. Sangat terlalu parah yo, saking api aku terlalu parah loh, ngerti gak sih? Kayak bisa berkata-kata meskipun aku belum pernah ke sana. Soalnya di TikTok tuh sering lewat seliweran gitu, merbabu gitu. Maaf ya guys kalau ngomongku agak belibet. Cuman emang aku tuh penasaran sama trek Semeru yang setelah Cemoro Kandang ini. Cemoro Kandang ini kan kalau misalnya kalau habis ngelewatin Cemoro Kandang tuh kalian kan akan ketemu pos yang dari treknya itu dapat view Gunung Semeru kalau misalnya lagi cerah. Nanti aku akan tampilin foto di sini. Nih. Nah, situ. Nah, itu pokoknya. Nah, itu. Pokoknya aku lupa namanya apa. Sembuh pikun. Nah, sekarang aku mau makan dulu. Ya, seperti biasa lah tadi yang kalian lihat di footage, kita akan makan mie goreng dicampur kornet rebus, ya kan? Ya itu. Karena kita nggak bawa blue band, nggak bawa minyak, dah pinter. Nah, ini pertama kali masak kornet pakai air rebusan mie goyeng. Hemat. Nah, setelah direbus tadi, akhirnya ditiriskan airnya. Terus di-grill. Di-grill gini, guys. Ngide. Jadi kalau di gunung itu, meskipun kalian kekurangan bahan makanan, kekurangan bahan bumbu, pasti ono ae sing iso digawe ngono. Pokoknya enak ngono. Coba lah misalnya di omah, pokoknya misalnya kekurangan bumbu apa ya, pasti bakalan tuku ngono. Tapi misalnya di gunung kekurangan bumbu, tadi ini tetap enak. Nah, itu misterinya gunung itu kenapa seperti itu ya? Soalnya kan kemana? Tapi tetap enak kan. Tapi coba lah di kota, pasti nyocot, pasti kurang deh micinnya, kayak kurang deh cabenya apa macam. Emang di gunung kita harus bisa seadanya bersyukur. Nah, menu kali ini emang banyak tambahannya guys. Habis itu ada rumput laut tidak lupa. Terus ada energen, entah mau makan, entah yang dimana yang dimakan, entah mau mana yang dimakan. Terus nggak mau pelibet. Bila kau butuh telinga untuk